Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah anak-anakku yang berbahagia. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, berjumpa kembali dengan saya Aceh Vivi Priyatna di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11 ya. Di kelas 11 ini di SMK Informatika Sumedang. Ya, baik anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajarannya. Untuk di bab kali ini kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab keempat ya. Apa itu bab keempat itu? Kita lihat di sini. Yang pertama yang akan kita bahas itu ada 3 hal ya. Yang pertama nanti akan ada khutbah, yang kedua akan ada tabligh, dan yang ketiga ada dakwah. Nah, coba lihat, ada sebuah gambar di slide ini. Itu adalah seorang yang sedang di atas mimbar, kemudian sepertinya sedang berceramah, tapi sepertinya ini bukan ceramah biasa, tapi ini sedang berkhutbah ya. Anak-anak sekalian, kita harus membedakan mana yang sedang berkhutbah, mana yang sedang berdakwah, mana juga yang sedang tabligh. Namun saat ini dalam gambar itu adalah yang sedang berkhutbah, entah apakah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, atau Idul Adha, ataupun yang sejenisnya. Alhamdulillah, kita lihat ini sepertinya khutbah ini pada masa pandemi ya. Bagaimana seorang khotibnya, kemudian seorang jamaahnya juga itu pakai masker. Baik, sebelum melanjut lebih jauh, kita lihat pembelajaran kita dulu, tujuannya itu apa. Nah, diharapkan ketika kita sudah selesai di materi ini, peserta didik kalian itu mampu menganalisis ketentuan khutbah, tabligh, dakwah. Nah, harus bisa membedakan mana khutbah, mana tabligh, mana dakwah. Kemudian menyusun teks khutbah dengan tema nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Nanti kita akan praktek ya, bikin teks khutbah. Nah, kemudian menerapkan ketentuan khutbah, dakwah, dan juga tabligh. Ya, kita terapkan tuh. Kemudian kita harus bisa membiasakan sikap menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Baik, kita lanjutkan saja. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang khutbah ya. Kita lihat ini ada dalil bagaimana khutbah itu memang sangat dianjurkan. Baik, di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 115. Baik, saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang artinya, siapa yang menentang baginda Rasulullah SAW setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami akan biarkan dalam kesesatannya dan kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruknya tempat untuk kita kembali. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada dalil ini ya dari Jabir bin Samurah anari Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'ana wa yadhkuruna nas. Nah,
Dulu Nabi Muhammad SAW berkhutbah itu 2 kali, duduk di antara kedua khutbahnya membaca Al-Quran dan mengingatkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada pengertian yang lain. Kita akan coba pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, khutbah itu bahasa dari bahasa Arab ya. Khutbatan yakhtubu, khutbah artinya berbicara, ceramah atau pidato. Sedangkan menurut istilah khutbah berarti berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada sebab-sebab melakukan khutbah. Nah, khutbah itu merupakan rangkaian dari ibadah. Nah, di antaranya contohnya ada khutbah sholat Jumat. Kemudian ada juga kalau seandainya sedang ada fenomena alam tertentu, biasanya ada khutbah gerhana. Nah, kemudian ada lagi nih perlunya pembekalan atau pendalaman dalam melaksanakan ibadah tertentu. Contohnya sewaktu nikah itu ada khutbah ketika sebelum ijab kabul. Kemudian nih kita masuk ke syarat-syarat khotib. Syarat-syarat khutbah itu ada syarat khotib dan ada syarat materi khutbah. Namun kita akan bahas dulu syarat untuk menjadi khotib. Apakah kalian bisa menjadi khotib? Kita lihat ini syaratnya. Kalau memang kalian sudah memenuhi salah satu syarat ini atau semuanya syarat ini, berarti kalian sudah boleh untuk berkhutbah. Apalagi di sekolah kita ini hari Jumatnya itu di sekolah dan khotibnya bisa aja diganti sama kalian kalau seandainya bapak gurunya atau pak ustadznya itu berhalangan untuk hadir. Nah, kita lihat syarat yang pertama yaitu laki-laki yang balik, berakal dan sehat. Nah, tentunya untuk menjadi seorang khotib ya harus laki-laki, harus balik dan juga harus berakal. Temenang nu gering, temenang nu gelo. Nah, ini harus yang berakal sehat. Kemudian menutup aurat dengan pakaian rapi. Nah, tidak boleh kalau seandainya sedang berkhutbah kita pakaiannya itu tidak rapi dan tidak sopan. Kemudian melakukan dengan berdiri, ya berdiri, kita harus berdiri. Kemudian suci dari hadas dan najis. Kemudian ada duduk di antara dua khutbah apabila melakukan 2 kali khutbahnya, yaitu untuk membedakan antara khutbah pertama dan kedua itu diantaranya untuk duduk. Itu nanti kita praktekkan. Kemudian mengetahui syarat, rukun dan sunnah khutbah. Harus tahu syaratnya untuk khutbah itu apa, sunnahnya apa, rukunnya apa. Dan juga melakukan rukun khutbah secara berurutan, harus tertib ya. Nah, kemudian syarat materi khutbah bersumber pada Al-Quran dan hadis, tentunya tidak boleh kalau kita bersumber pada hal yang lain gitu. Materi berisi ajakan dan dorongan umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi sesuai perkembangan zaman, sesuaikanlah. Jangan kita itu mengisi khutbah kemudian materinya itu zaman Firaun, janganlah. Harus disesuaikan dengan zaman yang kita sedang jalani ini. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah, juga materi tidak mengandung unsur sara atau yang akan membuat pertengkaran dalam umat. Ya, kemudian di sini ada rukun khutbah, ada apa saja? Yang pertama kita lihat membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau ada kalimat itu berarti itu hamdalah. Kemudian yang keduanya adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang ketiganya itu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sesudah syahadat nanti ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Kemudian membaca Al-Quran, ini bisa di tengah ataupun di akhir nanti, atau pas pertengahan khutbah juga bisa. Itu salah satu membaca bacaan Al-Quran. Kemudian ada pesan takwa. Bagaimana? Seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti itu. Ya, kemudian membaca eh, doa, ya. Itu membaca doa itu bisa di akhir pada khutbah yang kedua. Nah, kemudian ada macam-macam khutbah. Ada khutbah Jumat, kemudian ini dilakukan setelah atau pada melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat. Tidak boleh kalau khutbah Jumat itu dilakukan di hari yang lain. Kemudian ada khutbah Idain, khutbah yang dilakukan pada 2 hari raya, ya, ada Idul Fitri, Idul Adha, dan juga ada khutbah yang lainnya selain khutbah Jumat dan Idain. Itu ada seperti khutbah setelah sholat istisqa dan lain sebagainya. Oke. Kemudian, nah, untuk menyimpulkan, ya, ada hikmah dari khutbah itu sendiri. Nah, pertama, ini dapat menyampaikan pesan atau ajaran Islam kepada jamaah, menjadi dakwah Islam, kemudian menentukan keabsahan ibadah tertentu, kemudian memperluas jaringan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Nah, itu untuk khutbah. Kita masuk poin yang kedua, yaitu tabligh. Nah, ini perintah tabligh, ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijatan lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amanna ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa akatsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kemudian ada sebuah hadisnya, ya. Ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, berkata bahwasannya Rasulullah SAW, sampaikanlah ajaran dariku itu walaupun hanya satu ayat, ya. Balighu ani walau ayat. Itu intinya, ya. Kemudian ini ada suatu pengertian dari tabligh itu sendiri, berasal dari bahasa Arab juga. Tabligon, ya. Balago ya bulgo tabligon, artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebab-sebab melakukan tabligh. Adanya perintah untuk bertabligh, misalkan ada acara-acara tertentu, acara maulid, acara pernikahan, atau Isra Mi'raj, atau ada momen-momen yang memang diperintahkan kita untuk bertabligh. Kemudian adanya perintah untuk memberi peringatan, kemudian adanya perintah mencari investasi akhirat yang sebanyak-banyak. Kemudian ini syarat untuk tabligh, ya, memiliki pengetahuan agama yang memadai. Ini untuk syarat-syarat seseorang yang tabligh itu ada syarat-syaratnya. Memiliki pengetahuan agama yang memadai, memiliki keterampilan metode tabligh yang variatif, memiliki sifat sabar dan tidak emosional. Nah, seorang dai itu, seorang mubalik itu harus sabar, ikhlas, dan juga tidak bersifat komersial, ya. Tentunya ini sangat dilarang, gitu.
Kemudian apa sih perbedaan dan persamaannya khutbah dan tablik? Nah, persamaannya bentuk kegiatannya ya memang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau perbedaannya itu dari pelaku khutbah dilakukan oleh laki-laki, sedangkan tabligh boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Kemudian kegiatannya untuk mendakwakan Islam. Kalau perbedaannya ketentuan itu khutbah terikat ya oleh rukun, sedangkan tabligh itu tidak ada rukun. Nah, kalau persamaan yang ketiganya, Allah akan mendapat ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaannya, tujuan khutbah mengajak umat Islam meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang berada di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala ya gitu ya. Kemudian hikmah untuk tablighnya, tersampaikan nilai-nilai kebenaran Islam kepada umat, kemudian termasuk dalam kelompok yang menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, kemudian memiliki peluang untuk mendapat predikat umat yang terbaik, dan juga menjadi investasi nih kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Oke. Itu seputar tabligh, dan yang terakhir adalah dakwah. Kita lihat pengertian dakwah. Nah, nih Qurannya, Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan mengajarkan yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat di jalannya, dan dia yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Dan ini anjuran perintah dakwah untuk hadisnya. Ini dari Sa'id Al-Khudri yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu menghadapi perkara munkar, maka hendaklah merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu pula, maka hendaknya dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Ya. Kemudian ada pengertian. Nah, ya, baik, pengertian ini menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab juga. Da'a yad'u da'watan. Nah, berarti mengajak atau memanggil. Sedangkan menurut istilah itu dakwah adalah suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk atau sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kemudian ada sebab-sebab adanya dakwah, adanya kesesatan, kemungkaran, dan rusaknya fitrah manusia, sehingga Rasul itu diutus untuk berdakwah. Kemudian adanya perintah untuk bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Kemudian ada macam-macamnya di sini. Ada bilisan, yaitu dakwah dengan melakukan dengan lisan, dengan ucapan kita, ceramah di sini ya. Sedang khutbah itu juga sama, mirip-mirip lah khutbah ataupun bertabligh itu sama, berdakwah juga ya. Di sini juga ada yang suka menulis atau dengan tulisan di media sosial, itu sama saja ya. Kemudian ada dakwah bilhal. Nah, ini dengan perbuatan. Bagaimana kita itu bisa berkhutbah, berdakwah, tetapi di sini dakwahnya tidak dengan lisan, tapi dengan perbuatan kita. Nah, kadang-kadang contohnya lah,
Kalau di PHI ketika saya masuk di Mapel PHI itu banyak sekali anak-anak perempuan ini semuanya pakai kerudung karena memang di sekolah kita itu masih mengumumkan ada yang tidak pakai kerudung, ada yang pakai kerudung itu dibolehkan, tapi ketika ada Mapel PHI di sini semua pakai kerudung. Nah, ini termasuk dakwah bil hal dan banyak lagi nanti contohnya. Kemudian di sini ada syarat-syarat dakwah dilakukan oleh umat Islam yang memiliki ilmu agama yang memadai, kemudian menggunakan metode yang menarik, mengajak dan juga merangkul. Kemudian dakwah dilakukan secara terus-menerus, sabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah ini memang untuk semuanya umat muslim. Tidak bisa hanya untuk ustadz, hanya untuk ustazah, tidak bisa, semuanya. Semua yang mengaku umat baginda Rasulullah SAW itu harus melakukan ya dakwah, minimal itu untuk diri sendiri, ibda bin nafsi, ya gitu. Kemudian di sini ada prinsipnya dari dakwah itu sifatnya mengajak, kemudian menerima dakwah Islam itu selalu berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah hakikatnya adalah melanjutkan tugas Rasul yang dilakukan sebagai bentuk amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, para pendakwah semuanya semata-mata mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun di sini ada etikanya, ada beberapa etika yang harus kita pelajari, kita lakukan. Di antaranya harus sikap lemah lembut, disampaikan dengan bahasa yang mudah diterima, juga mampu menjadi teladan di segala aspek kehidupan. Kemudian sifatnya mengajak dan merangkul, tidak boleh tuh kita ada paksaan, ya nggak boleh. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan ya. Kemudian tema sesuaikan tuh dengan situasi dan kondisi tertentu ya. Kemudian materi dakwah sesuai ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis, dan juga dilakukan dengan ikhlas, jadi yang paling terpenting. Kemudian apa sih persamaan dan perbedaannya? Nah, kita lihat di sini. Oke, kegiatan mendakwahkan ajaran Islam ini persamaannya, kemudian perbedaannya itu di pelaku khutbah dilakukan oleh laki-laki ya mirip-mirip yang tadi lah ya. Cuman nah di sini yang poin ketiganya memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya itu untuk seorang pendakwah ya, juga sumber materi utama yang berasal dari Al-Qur'an itu sama-sama ya, sama antara khutbah ataupun tabligh. Nah, perbedaannya kita lihat di kolom sebelahnya. Di sini ada tempat, untuk tempat itu khutbah itu di atas mimbar, sedangkan dakwah dan tabligh itu boleh menggunakan mimbar atau tidak kan boleh di media sosial juga boleh, di mana sajalah. Ya. Yang kalau khutbah itu dilakukan karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tertentu, sedangkan dakwah dan juga tabligh tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu, bebas lah gitu. Oke, dan ini ada hikmahnya ya, yang pertama itu menjadikan syiar terhadap nilai Islam, kemudian memperkuat dan mempersatukan umat Islam, kemudian nilai Islam menjadi rahmatan lil alamin dan menjadikan kehidupan berjalan sesuai aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita simpulkan bahwa ajaran Islam menyeru kepada setiap umat Islam agar untuk menjadi pelaku amar ma'ruf nahi munkar dengan arif dan bijaksana, sehingga kehidupannya mampu memberi kebaikan pada diri sendiri ataupun orang lain. Salah satu cara untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan berkhutbah, tabligh dan juga dakwah sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan juga hadis ya. Sekian dulu barangkali untuk materi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.